Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para pemirsa dan sahabat KSN yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini, yakni bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan yang sangat mulia, karena di bulan ini telah dilahirkan ke dunia seorang manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia dan paling afdol secara mutlak, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali pada pembahasan tentang fikih kurban bagian kelima. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang waktu penyembelihan kurban. Nah, pada saat ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu 'inda adh-dhabhi khamsatu asya'i. Wa yustahabbu 'inda adh-dhabhi khamsatu asya'a. At-tasmiyatu was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa istiqbalul qiblati wat-takbiru wad-du'a'u bil qabul. Penjelasannya, muallif atau pengarang kitab menjelaskan, disunnahkan ketika menyembelih 5 perkara. Ada 5 perkara ketika kita hendak menyembelih hewan kurban atau hewan yang bukan kurban. Ada 5 perkara. Pertama adalah membaca tasmiyah, yakni membaca bismillah. Kemudian yang kedua membaca sholawat dan salam pada Nabi. Kemudian menghadapkan kiblat. Kemudian bertakbir dan membaca doa qabul. Penjelasannya, membaca tasmiyah artinya yaitu dengan mengatakan bismillah, atau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca sholawat dan salam atas Nabi, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan semisalnya. Kemudian menghadapkan kiblat dengan binatang sembelihannya, artinya binatang sembelihan kita dihadapkan ke kiblat dengan pelipis kiri, ya, artinya pelipis kiri binatang di bagian bawah dan pelipis kanan di bagian atas. Ini menghadapkan bagian leher yang disembelih di arah kiblat, sehingga yang menyembelih juga menghadap kiblat agar mudah prosesnya. Kemudian membaca takbir, yaitu setelah membaca tasmiyah, setelah membaca bismillah. Takbir dilakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membaca doa qabul.
Nah, orang yang menyembelih berkata, ya, contohnya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, atau banyak redaksi lain yang diajarkan oleh para ulama, ya, yang jika digabungkan, contohnya seperti Bismillahi wallahu akbar wa sallallahu wasallam ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain ya tinggal ganti aja. Fataqabbal min fulan, ya, wa sahibuha. Setelah disebutkan nama si pengurban tersebut. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi banyak kesunahan-kesunahan selain yang saya sebutkan tadi. Hanya saja dalam kitab ini dibahas ada 5 perkara. Nah, selain 5 perkara yang disebutkan oleh muallif di atas, ada beberapa perkara lain yang juga disunnahkan, yaitu diantaranya menajamkan mata pisau, ya, alat yang hendak kita gunakan untuk menyembelih itu harus ditajamkan agar sembelihan kita ihsan. Tanpa dihadapkan pada binatang yang akan disembelih. Jadi ketika kita menajamkan pisau misalkan dengan honing, ya, atau dengan sharpening, atau dengan stropping misalkan, itu jangan sampai dihadapkan ke hewan sembelihan. Jangan sampai hewan sembelihan itu melihat ketika kita menajamkan pisau. Nah, itu akan menyakiti binatang. Nah, enggak ihsan. Ya, kita menyingkir dulu sebentar, kemudian asah sekedar di stropping atau di honing atau yang lainnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, di gubuk GSN ini di Abayah Mukhtar menyediakan peralatan sembelihan dari mulai pisau, golok, kemudian honing, stropping, dan juga tali temali untuk menghandling sapi atau aksesoris lainnya. Banyak di Abayah Mukhtar di Golok Sembelih Nusantara GSN, ya. Jadi silakan bagi para pemirsa atau sahabat-sahabat GSN yang belum mempunyai peralatan untuk kurban, ya, di gubuk GSN menyediakan lengkap dengan harga yang spesial, insyaallah sesuai dengan kualitasnya. Kalau masalah mahal murah itu relatif, tergantung dari siapa yang akan membeli, ya. Jadi seperti itu. Jadi menajamkan mata pisau agar sembelihannya ihsan, ya. Jadi seperti itu. Jadi menajamkan mata pisau agar sembelihannya ihsan, ya. Sekali set leb kayak gitu. Kemudian menjalankan pisau atau maksudnya menyembelihnya itu dengan kuat pada leher. Artinya ya terserah kita yang hendak menyembelih. Yang penting intinya terputus urat, terputus jalan nafas dan juga jalan makanan dan minuman. Nah, kemudian membaringkan binatang di atas pelipisnya bagian kiri, sudah saya sebutkan tadi. Diikat dan ditarik kakinya kecuali kakinya yang bagian kanan depan. Seperti itu. Jadi ikatnya 3. Yang kanan depan, yang di atas berarti itu, yang bagian depan berarti sunnahnya tidak diikat. Akan tetapi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan misalkan takut nendang atau yang lainnya, takut berbahaya bagi diri kita dan yang lainnya di sekitar kita, maka ya diikat nggak apa-apa. Ini hanya perkara sunnah saja. Jadi seperti itu dalam penjelasan di kitab ini juga, bahwa menurut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa
menyembelih itu wa kamalud zakati arba'u asya. Jadi sempurnanya menyembelih itu ada 4. Qat'ul hulqumi wal mari wal wadajaini. Jadi memutus hulqum, ya, jalan napas itu namanya hulqum. Kemudian al-mari itu jalan makan dan minum. Kemudian wal wadajain itu 2 urat arteri apa namanya itu kalau dalam bahasa kedokteran, yang di samping sini dan samping sini itu biasanya aliran darah itu banyak di sini, aliran darah yang langsung ke otak, sehingga jika itu terputus 2 urat ini yang dinamakan dalam istilah bahasa Arab itu wal wadajain, itu akan mempercepat kematian. Nah, itu sempurnanya seperti itu, 4. Bahkan dalam mazhab lain, yakni mazhab al-Imam Abu Hanifah, wajib terputus 4-4-nya, ya. Jadi hulqum, kemudian al-mari, kemudian wadajain. Wadajain itu 2 urat besar itu, 2 urat darah itu. Maka wajib itu terputus. Kalau dalam mazhab kita, ya 2 saja sudah mencukupi seandainya 2 ini tidak terputus, ya. Menurut mazhab Syafi'i itu sudah sah untuk dikonsumsi. Karena matinya si hewan itu karena perbuatan kita dengan alat kita, bukan seperti mesin. Kalau mesin kan kita menggerakkan mesin 1 kali, nah maka yang sah untuk dimakan yang halal itu hanya sembelihan pertama. Begitu pencet tombol kemudian hewannya lewat DS, nah itu karena ada perbuatan kita. Kalau yang lainnya itu berarti perbuatan mesin itu sendiri, maka tidak sah penyembelihan seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, di Gubuk GSN tinggal menghitung hari, berapa hari lagi kita di GSN ini akan mengadakan acara SGGC, ya, sahabat GSN Gathering Camp. Di situ akan diajarkan bagaimana cara merobohkan sapi, cara menyembelih dengan baik. Nah, adapun gayanya di sini, maksudnya gaya penyembelihan di sini bebas, ya, dikatakan dalam kitab ini, baik itu maju mundur, maksudnya dorong, ya, dengan sekali dorong atau 2 kali dorong, selagi pisau tidak diangkat, ya, itu masih boleh. Yang terpenting adalah pisaunya tajam dan sembelihan yang secepat-cepatnya. Kemudian mau gaya dorik, mau gaya tarik murni, ya terserah itu. Mekanismenya ya, terserah eksekutor. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan sahabat GSN, mohon dengan sangat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian saja. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Abah Yai Mukhtar yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan ilmu tentang berkurban. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi